Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan rekan-rekan untuk materi yang kami akan bahas kali ini pada matkul robotika yaitu inverse kinematik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salman Hadi, Prima Al-Ghifari, dan saya sendiri Andrew Ahmadiansyah. Slide selanjutnya boleh Salman. Nah, judul besarnya adalah inverse kinematik. Yang biasa dibahas terutama yang biasa dibahas adalah forward kinematik dengan inverse kinematik. Apa bedanya? Forward atau maju diberi sudut menghasilkan posisi, yang diberikan adalah panjang setiap link dan sudut setiap sendi. Yang dicari adalah posisi setiap dalam koordinat. Selanjutnya adalah inverse atau kebalikan. Diberi posisi menghasilkan sudut, yang diberikan adalah panjang setiap link dan beberapa titik pada robot. Yang dicari adalah sudut setiap sendi yang menghasilkan posisi yang diinginkan. Boleh selanjutnya, Salman? Di antara banyak metode dalam menyelesaikan inverse kinematik, salah satunya adalah metode geometrik. Metode geometrik ini memanfaatkan hubungan geometrik langsung antara link dan join untuk menentukan posisi dan orientasi join yang diperlukan agar ujung efektor agar end efektor mencapai posisi yang diinginkan atau ujung lengan robotnya. Dalam metode geometrik ada beberapa metode segitiga, metode lingkaran, dan metode proyeksi, atau yang akan kita bahas pada kali ini. Selanjutnya, Salman. Baik, saya Secara akan garis besar, menjelaskan. silakan Salman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode geometri. Jadi metode geometri ini intinya itu mengubah bentukan dari 3D si robotnya menjadi bentuk dua dimensi dengan persamaan-persamaan rumus yang sama seperti forward kinematik. Lalu setelah dijadikan dalam bentuk dua dimensi, nantinya akan dibantu untuk mencari panjang link, tetanya, dan semua atribut-atribut yang bisa dia dapatkan uh, dalam robotnya itu menggunakan trigonometri seperti tandesa, sindemi, kosami, dan untuk mencari panjang linknya seperti cos perbagian antara sudut dan panjang link yang ada di depannya gitu. Sebagai contoh di sini saya mempunyai sebuah robot lengan yang apabila diproyeksikan menjadi dua dimensi menjadi seperti berikut ini. Ini ada beberapa jenis banyak robot lengan yang mana itu untuk mencari theta masing-masingnya itu tinggal memproyeksikan bentuk segitiga siku-siku dari grafiknya. Contohnya jika kita ingin mencari theta 1 pada gambar yang saya tunjuk ini, kita bisa menarik sebuah garis dari eh, per perpatahan titik di robot lengannya. Kita tarik ke bawah akan membentuk sudut siku-siku. Lalu kita anggap untuk besaran sudut di sini adalah theta 1. Lalu kita juga ingin mencari besaran dari eh, theta 2. Theta 2 itu kita juga bisa menarik garis dari perpatahan sudut di sini ke bawah. Lalu terdapat ada dua sisi tegaknya. Ada L2 kali sin theta 1, ada juga L1 dikali sin theta 1 gitu. Jadi untuk yang panjang yang ini sama dengan untuk I2 ditambah I2 dikali sin theta 1, sedangkan panjang yang tinggi yang ini itu sama dengan I1 dan sin theta 1. Dan begitu seterusnya, seperti gambar yang di kanan atas ini, untuk mencari nilai sudutnya itu kurang lebih sama dengan memproyeksikan segitiga pada eh, bagian dua dimensi bagian robot sampingnya, atau bisa juga dilihat dari atasnya. Intinya harus dilihat dari segi dua dimensi dari robotnya. Selanjutnya adalah contoh soal yang akan dijelaskan oleh Prima. Oke, untuk contoh soal yang pertama itu terdapat satu servo yang untuk rotasi dan satu lagi untuk
prismatik, yang mana untuk dapat menentukan inverse kinematik diagramnya, kita perlu membuatnya ke dalam bentuk geometris maupun dalam bentuk grafikal. Di sini kita memproyeksikannya pada posisi pandangan dari tampak atas itu terdapat dari lengan yang bisa berotasi itu bisa, kalau dari tampak atas itu akan nampak bergerak dalam bentuk 2D. Kita memproyeksikannya dalam bentuk ke dalam sumbu X dan Y, lalu terhubung ke prismatic joint yaitu D2, yang mana dapat panjangnya itu kalau dari atas bisa bertambah ataupun berkurang tergantung dari nilai D2-nya sendiri. Lalu juga ada join dari A3 dan juga A2. Nah, untuk total panjang dari sumbu X-nya sendiri, itu kita bisa menganggapnya sebagai nilai X02. Sedangkan untuk dari sumbu Y-nya sendiri, itu kita bisa menganggapnya sebagai Y02. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau dari tampak atas sendiri, karena hanya ada bagian rotasi yang menyebabkan perubahan antara nilai X dan Y, maka itu bisa kita anggap nilai X dan Y pada tampak atas itu bisa mewakili dari keseluruhan nilai yang berubah pada lengan. Lalu untuk nilai D2 sendiri itu juga akan terlihat jelas dari tampak atasnya berubah panjang maupun kecilnya. Nah, pada inverse kinematik sendiri itu kita perlu mencari berapa sih sudut yang dibentuk dari lengan rotasi maupun panjang yang diakibatkan oleh lengan prismatik. Nah, di sini kita bisa memproyeksikannya ke dalam bentuk tampak atas tadi. Itu terbentuklah sebuah segitiga dengan total panjangnya sebagai dari sumbu Y-nya adalah Y02 dan bagian alasnya X02 yang membentuk sebuah segitiga siku-siku, di mana sudut yang dibentuknya itu adalah sama dengan sudut yang diakibatkan dari lengan rotasi atau θ1. Lalu perpindahan panjang atau di bagian sisi miringnya itu bisa diakibatkan oleh D2 atau perubahan panjang akibat lengan prismatik. Nah, di sini kita bisa menerapkan yang pertama itu adalah rumus Pitagoras, yang mana kuadrat dari sisi miring itu sama dengan kuadrat dari sisi depannya ditambah dengan kuadrat sisi sampingnya. Atau di sini kalau sisi miring itu diwakili oleh nilai A2 ditambah dengan D2 lalu ditambah dengan A3 yang dikuadratkan sama dengan sisi depannya yaitu Y02 yang dikuadratkan lalu ditambah dengan sisi sampingnya yaitu X02 yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita pecah bentuk Pitagoras tadi, itu nilainya adalah D2 sama dengan akar dari Y02 kuadrat ditambah X02 kuadrat, lalu dikurang dengan A2, lalu dikurang lagi dengan A3-nya. Oke, kita mendapatkan satu persamaan untuk menentukan parameter dari nilai D2 yang diakibatkan oleh perpindahan lengan prismatik. Lalu untuk menemukan berapa sih sudut yang dibentuk akibat lengan yang berotasi, itu kita bisa menggunakan prinsip trigonometri, di mana kita bisa menentukan nilai dalam beberapa cara. Di sini salah satunya itu kita menggunakan sudut tangen, yang mana untuk menemukan sudut dari tangen itu sendiri itu kita perlu yaitu dengan rumus tangen dari θ1 itu sama dengan sudut yang di depannya atau Y02 dibagi dengan sudut yang ada di sampingnya atau X02. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita gunakan pakai cara cos θ maupun pakai sin θ.
karena nilai D2-nya udah kita ketahui, maka untuk menemukan dari tetanya itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara, bisa dengan tan, cos maupun sin. Nah, di sini kita menggunakan dari tan theta 1. Sehingga nilai dari sudut dari theta 1 itu dapat kita ketahui yaitu sebesar tan min 1 dari Y02 per X02. Next. Oke, untuk contoh soal berikutnya yaitu sedikit lebih kompleks bentuknya, di mana terdapat 3 lengan rotasi, yang mana satu lengan rotasi itu berbeda posisinya dengan dua lengan rotasi yang lainnya, sehingga ini tidak memungkinkan hanya dari bentuk tampak satu sisi saja untuk menyelesaikan uh, 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 diagram dari inverse kinematik ini. Nah, pertama itu kita bisa menggunakan dari posisi tampak atas lagi. Nah, di sini karena kalau dari atas itu lengan rotasi yang pertama dengan lengan rotasi kedua itu berhimpitan, maka kita bisa membuatnya dalam satu tempat saja. Lalu untuk dari lengan 2 ke sampai n vektor itu kita menganggapnya sebagai R1. Nah, kenapa kita tidak menjumlahkannya menjadi A2 dan A3? Nah, itu karena disebabkan kalau dari tampak atas, lengan 2 dan lengan 3 itu berotasi, itu kita tidak akan tahu bagaimana persis dari nilai panjang dan pendek dari lengan jika dari tampak atas. Sebab rotasi yang disebabkan oleh lengan 2 dan lengan 3 itu kalau secara visual tampak atas itu bisa saja lebih panjang maupun lebih pendek daripada nilai A2 dan A3 itu sendiri. Oleh sebab itu kita dapat mengasumsikannya sebagai R1. Lalu untuk pada sumbu Y-nya sendiri itu kalau di tampak atas kita bisa menganggapnya sebagai perubahan dari Y03, dan untuk dari sumbu X-nya itu juga bisa kita anggapnya sebagai X03, sehingga terbentuk lagi sebuah segitiga siku-siku yang mana memiliki sudut rotasi yang mana memiliki sudut sebesar θ1 yang disebabkan oleh pergerakan dari lengan yang pertama, sehingga kita bisa mendapatkan dua persamaan dari segitiga yang kita ambil dari posisi tampak atas. Untuk yang pertama itu kita bisa menemukan nilai dari R1 itu sendiri, yang mana panjang lengannya itu kita bisa menerapkan konsep dari Pitagoras, yaitu R1 kuadrat sama dengan Y03 dikuadratkan ditambah dengan X03 dikuadratkan, sehingga nilai R1 itu sendiri itu dapat kita lihat pada persamaan 2 yang ada paling bawah, yang mana R1 sama dengan akar dari Y03 kuadrat ditambah dengan X03 kuadrat. Lalu untuk nilai dari θ1 sendiri itu bisa kita tentukan nilainya menggunakan rumus tangen, yang mana nilai tangen θ1 itu sama dengan dari Y03 per X03. Maka nilai dari θ1-nya sendiri itu adalah tan min 1 dari Y03 per X03. Nah, untuk nilai dari θ1 itu sendiri itu juga bisa kita gunakan dengan rumus cos maupun sin. Itu tergantung dari kitanya pengen maunya yang mana gitu. Karena dalam siku-siku jika semua alas tinggi maupun sisi miringnya itu diketahui, itu bisa kita tentukan dengan banyak cara dalam menemukan sudut yang dibentuknya. Oke, next. Nah, karena pada tampak atas kita hanya bisa menentukan nilai parameter dari R1 dan θ1 saja, sedangkan pada lengan rotasi itu terdapat 3 parameter yang harus kita temukan, yaitu θ1, θ2, dan θ3. Maka kita perlu melihatnya dalam bentuk tampak samping, yang mana
Lengan yang pertama itu kalau dari tampak samping itu tidak akan mempengaruhi bentuknya saat dia berotasi, karena kalau dari tampak samping itu lengan satu seperti tegak lurus saja. Nah, di sini untuk lengan 2 dan lengan 3 akan jelas bagaimana perubahan yang tidak dapat terlihat dari tampak atas tadi. Nah, untuk dari theta 1 lengan 1 ke lengan 2 itu dapat diwakili oleh nilai dari A1. Lalu dari lengan 2 ke lengan 2 ke lengan 3 itu dapat kita anggap sebagai nilai panjang dari joinnya, atau nilainya adalah A2. Begitupun dari lengan 3 ke n efektor itu kita anggap sebagai nilainya adalah A3. Nah, karena akibat dari theta lengan 2 dan lengan 3 itu juga melakukan rotasi, sehingga membuatnya memiliki sudut antara keduanya yang jika kita hubungkan seperti pada titik-titik putus yang ada di antara lengan 2 dengan n efektor, itu akan membentuk sebuah sudut yang kita sebut sebagai P2, yang mana P2 itu dapat kita definisikan sebagai total sudut yang dibentuk antara theta 2 dengan satu lagi sudut yang kita sebut sebagai P1, yaitu P1 itu adalah sudut yang terbentuk akibat hubungan dari lengan 2 dengan n efektor. Itu kita sebut sebagai P1. Sehingga untuk theta 2 sendiri itu dapat kita definisikan sebagai P2 dikurang P1. Lalu untuk nilai P2 sendiri itu juga bisa kita definisikan dengan cara jika kita hubungkan sudut siku-siku dari lengan 2 itu kita buat sudut putus-putus ke sebelah kanan sampai ke sejajar dengan titik dari n vektornya, maka P2 itu kita dapat menggunakan konsep dari trigonometri, yang mana antara panjang dari yaitu yang sejajar dengan sumbu Z-nya antara lengan 2 dengan n vektornya itu kita anggap sebagai R2, yang mana R2 itu dapat kita Interupsi Prima, tentukan interupsi Prima. nilai 2 menit lagi Zoom akan habis Prima. Oke. Yang mana R2 itu sama dengan Z03 dikurang A1, sebab panjang dari Z03 itu merupakan total dari lengan 1 sampai ke n vektornya. Nah, sehingga dari P2 itu kita dapat menemukan nilainya itu adalah tan min 1 dari R2 dan R1 yang telah kita temukan pada tampak atas tadi. Lalu selanjutnya itu adalah R3. Nah, R3 itu kita dapat menerapkan konsep dari trigonometri Pitagoras kembali, yang mana nilai karena bisa terbentuk dalam bentuk segitiga siku-siku, yaitu kita telah menemukan nilai R1 dan R2-nya, maka untuk nilai R3 sendiri itu adalah akar dari R2 kuadrat ditambah R1 kuadrat. Oke, mungkin karena bentuknya agak kacau, kita akan membuatnya ke dalam bentuk segitiga yang lain, itu di mana R3 yaitu adalah hubungan antara lengan 2, lengan 3, dan juga n vektor itu membentuk sebuah segitiga dengan memiliki salah satu sudutnya adalah P1. Nah, di sini kita bisa menerapkan konsep dari kosinus, yang mana untuk menemukan nilai dari P1 itu kita dapat menggunakan rumus sudut yang ada di depan dari P1 itu adalah A3 dikuadratkan sama dengan A2, sudut di sampingnya dikuadratkan, dan juga kiri kanannya maksudnya A2 kuadrat dengan R3 kuadrat itu dikurang dengan 2 kali dari sudut sampingnya, lalu dikali dengan nilai cos dari sudut tersebut, sehingga untuk dari P1 itu kita dapat menemukan nilainya adalah cos min 1 dari A3 kuadrat dikurang dari A2 kuadrat dikurang dari P3 kuadrat R3 kuadrat per min 2 A2 R3. Mungkin sekian. Dikembangkan moderator.
Terima kasih Prima. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Bapak dan kawan-kawan.